ajak kau melayang tinggi dan kau hempaskan ke bumi. Gue akan ngezoom mukanya Kotega lagi nangis kayak gitu Mas. Kita sebagai fans harus sabar sama tim kita. Udah kayak kapan tahu kita sabar bang. Oh, his name is Kobe Mino. Oh, he has the fucking Scousers. Oh, he never gives the ball away. Ayo dong. MUFC. Gue nggak doyan nih sama yang begini-begini nih. Lu kalau misalnya mau nge-tag podcast di sini, iya. Jangan pakai jersey orang. Tapi kan saya izin. Ya, emang ada yang nggak izin? Ada. Pakai foto jersey orang nah, gitu. ada tuh cerita teman gua. Ah. Dia yang dapetin tanda tangan, terus jersey-nya dipinjem. Oke. Dipinjem terus dipakai foto sama pemainnya. Siapa waktu itu gua lupa. Di Malaysia kejadiannya. Gua nggak tahu lagi. Iya. Kenapa lo spesifik banget gitu? Ya nggak tahu, gue emang orangnya selalu detail. Oh gitu. Ya udahlah. Kembali lagi di The United Wave Podcast bersama Kokoh United. Wow, dan asik banget nih. Asik gila. banget nih satu. Iya dong. Apaan? Ini kameranya Gerak-gerak tuh. iya gerak-gerak gini. Lo mau ke gua apa ke Kokoh United sih? Ah ya udah ke gua aja untuk kan. Nah, sekarang ke gua. Jadi gimana nih? Emang kita masih keterbatasan kamera. Iya sih. Jadi kalau misalnya sini kamera ke gua. Nah, kalau misalnya ada tempat kamera yang mau growing bareng. Iya benar. Bisa collab, bisa grow up bareng. Bisa lah. Taruh di sini nggak apa-apa Betul, kameranya. betul, Kita masih butuh sekitar 3 kamera lagi. 3 kamera. Dari segi angle tuh dari kiri, kanan, atas, bawah semuanya ada. Iya, apapun kita terima lah. Semua bisa kita bisa kita karyakan. Apalagi drone gitu kan. Wih, cakep kemarin kalau kita nobar di Kemang ada drone tuh ya. Bisa ngeliat kita kan. Gitu. Ya udah. Nobar tuh kemarin rame juga ya, kok ya. Rame banget. Kayak gue nggak pernah ngeliat nobar serame itu. Yang bikin siapa? Di dalam mall. Yang bikin siapa? Di United Wave kan? Salah, bukan dong. Oh, siapa? Bein Sports sama Bein Sports sama Video Sports. Jadi thank you banget buat Video Sports dan juga Bein Sports. Semoga sering-sering mengundang The United Wave juga. Kemarin tuh yang pas video Take Me Home United Road. Keren banget ya. Wih, Bapak nyanyi di belakang tuh ya. Oh iya. Ada tuh. Sampai gue berpikir, selama ini gue bertahun-tahun di gereja pelayanan singer, tapi gue KKR-nya ternyata di mall. Thank you Yos. Ada Yos juga yang gitarisnya. Coba Yos masuk in frame dulu Yos biar kenalan dulu Yos. Coba sini Yos. Sama Waver sini ya. Ayo. Sini dikit. Nih admin ini suka bandel. Iya sini. Kita samping Kotega. Nah, wih gila nih. Keren Sini. Agak duduk dikit nah ya. Ya ini dia adalah Makario Samuel. Dia dulu di Cuitan ya. Terus sekarang suaranya ada sering terdengar di asetnya United Wave ya. Perlu pembeda Yos, biar beda Yos. Mungkin follow Twitter boleh follow di United Wave ya. Oh gitu. gitu doang. Oh gitu. Main aman. Follow aja. Makasih ya, makasih. Oke. Take me home. Kalau kemarin kalah tuh sebenarnya expected kan kalau kalah. Tidak ada yang apa? Fans MU tidak ada yang yakin dan optimis. Gua optimis. Kata Coach Justin nggak ada yang optimis. Enggak, gua optimis. Oh, masa? Berarti Coach Justin belum sempat ngobrol sama gua. Belum sempat nonton United Wave ya? Kita undang aja. Coach Justin. Nanti kita undang. Views kita di YouTube yang sekarang sejauh ini views tertinggi adalah pas kita sama Geeks ya. Iya, 57.000. Dan masih akan terus ngegulung. Oh iya, kayak kan ngegulung terus sih. Iya, gitu. kita termasuk tinggi juga ya. Jadi emang kalau ada. Enggak, jadi kalau misalnya di artikel-artikel gitu ya, kalau teman-teman cari di Google, ya, ketik di aja ya Geeks Marcelino, di TikTok juga cari Geeks Marcelino, itu ya, most likely ngambil source-nya dari The United Wave. Betul. Jadi ini dia nih ya, beberapa artikel-artikelnya ini dia. Nah, udah. Tolong ya, Ray dimasukin ya. Tadi ya coba screenshot ada beberapa artikel di freeze terus dimasukin ya, tolong nah, ya. Kita kan ngeteknya ini hari Kamis tanggal 30 jam 7 malam. Ya. Besok jam 12 siang hari Jumat udah langsung naik nih konten. Nah, betul. Harus. Gas ya. Ada satu video kita belum muncul juga ya? Iya, emang gue mempertanyakan emang kinerjanya Ray sih di sini sih ya. Iya. Dia tuh udah gue ajak kemarin ke Malaysia. Hah?
Iya, gue bayarin. Hotel bintang 5, Iya. pesawatnya segala macam gue bayarin. Tapi Terus kerjanya masih lamban gitu. wah, nggak deliver berarti Nggak ya? deliver. Aduh, Udah KPI-nya gimana iya, nih? terus KPI-nya nih. gigs gue udah ajak kan kemarin dia Iya. dapat foto sama tanda tangan Betul. juga. Heeh. Eksklusif dia yang rekamin juga, tapi Iya. sampai sekarang belum naik gitu konten-konten. Ih. Ayo Mas Abi tolong. Ya jadi tadi kita perkenalan ya. Tadi ada Ios, ada juga Re ya. Nanti Re ini dia mukanya yang foto sama gigs teng. Nah, itu dia Re ya. Itu Re ya. Ih. 2 orang lagi? 2 orang lagi ada Abi Subarkah. Ya, Dulu temen gue di Shopee juga. Oh, Gue iya. sempat di Shopee sama Mas Abi. Oh, Mas Abi tuh katanya yang di Shopee pip pip. Iya, pip, korbannya pip, of Shopee. Sama Aldi, Oh, kreatif iya. kita. Aldi ini kreatif banget ya. Iya, yang pokoknya dia tuh tiap ke lantai 4 FX setiap hari selalu Nah, ada. pasti deh. Ada Kasih. kasih andai anganku bersuara. Wah, ingusan lagi nih. Ini openingnya kepanjangan Kepanjangan. kayaknya. Oke, kita mulai Del. Hari ini. Kita ngebahas apa dulu? Yang paling rame lah, kemarin kan kita juga sempat bikin surat ya. Karena kita juga bikin itu ngelihat dari beberapa kreator dan juga ya beberapa orang fans yang punya channel gede itu juga udah bikin ya. Iya, Secara betul. kita bilang bahwa kita pengen Ineos coba Ten Hag dikasih lah kesempatan. Kasih kesempatan lah harusnya inilah. Dan kata manajemen kan lagi masih dirundingkan, terus juga nunggu Ten Hag juga lagi liburan sekarang. Lagi Katanya liburan, dia betul, liburan. lagi nunggu gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal ya kabar terakhir gitu ya, Sir Jim Ratcliffe tuh punya 5 peraturan baru. Ya, 5 peraturan baru. Jadi yang pertama itu Apa, Del? limit atau batas usia ketika transfer pemain itu Yang dibeli. itu 25 tahun. Gimana? Terus Oke. itu kita coba breakdown satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Tadi batasnya itu 25 tahun untuk perekrutan baru, lalu tidak ada Los Galacticos. Jadi jangan ada pemain Jadi terlalu kalau ada yang bintang bingung Los banget. Galacticos itu apa? Jadi Los Galacticos itu sebutan untuk Real Madrid waktu tahun 2000 awal. Jadi isinya semua pemain bintang, tapi gagal. Zidane gitu-gitu ya. Zidane, Ronaldo, Ronaldo, Botak. Beckham, Figo, Carlos, ya. ya semua yang bintang diambil lah. Tapi di musim itu tuh kalau kita sedikit flashback, gue sangat suka sekali kalau di main WE gitu ya, Guti Hernandez. Betul, Guti Hernandez tuh ibarat kalau sekarang tuh kayak Firmino lah. Firmino yang waktu zaman di Liverpool. Guti Hernandez, Firmino. Iya. Dia nggak ini, Posisinya tengah kan? nggak ini, apa? Kan dia tengah. Bukan. Nggak maruk, gitu. Tapi kan posisinya beda. Iya beda. Ya, terus Maksudnya- apa? Lu maksud gua ada komparasikannya tuh nggak ada scene, selevel. nggak usah menyudutkan orang Eh, begitu. saya cuma pengen Jadi ada scene menajamkan. ikonik, jadi ada scene ikoniknya dia tuh yang dia tuh sama sekali nggak nggak maru, ngoper-ngoper gitu. Iya. Seperti Firmino gitu. Ya cuman udahlah. Gitu. Jadi menurut lu gimana? Gue tungguin Kok aja. ketawa sih? Gue tungguin dia ngelesnya mau kemana gitu kan. Oh gitu. Nah itu aja. Oke. Terus Jadi maksudnya nggak akan membeli pemain bintang bintang lah. Kalau yang udah jadi Los ya. Galacticos ya. Berarti nggak mungkin Mbappe dong. Nggak mungkin, kecuali Mbappe tiba-tiba join dong gitu ya Nggak kan. mungkin JP juga. boleh Pasti nih ke Madrid gitu. dia. Terus Ya udah pasti itu mah. style of play to be set by technical director Jason Wilcox. Ya, Jadi gua gaya nggak setuju bermain di sih. lapangan tuh diatur dan ditentukan oleh si. Nggak masuk akal. Kalau kayak gitu ya suruh dia aja ngelatih. Ngapain lo pakai pelatih lagi? Tapi Bener kalau nggak? misalnya ada regulasi seperti itu berarti ya posisi Dirtek ini lebih tinggi daripada manajer gitu ya Iya. atau nggak coach ya. Maksud gua apakah bisa sampai setinggi itu kok? Kalau menurut gua sih kalau kita ngomongin filosofi gitu ya. Filosofi ya kita lihat ada Barcelona dengan apa sih dia istilahnya kalau Barcelona tuh? Apanya nih? Kalau gaya bermainnya kayak filosofi bermainnya kan yang Total menyerang- football. total football Total atau nggak football. mungkin ya zaman-zamannya Pep Guardiola tiki taka Tiki gitu taka, ya. betul. Itu kan tapi semuanya datangnya dari manajer, dari Iya. Pep Guardiola. Nah, lu kalau ngelihat dari poin nomor 3 ini Jason Wilcox. Wilcox apa Wilcox sih? Wilcox ya? Wilcox. Wilcox. Wilcox.
Cox, Oh, ya. bukan Cox, itu beda. Beda ya? Iya. Kenapa sih kalian ke arah sana-sana terus? Oh kenapa sih? enggak ada. Emang kan lo yang ngajakin gua mulu kan? Hah? Hah? Kemana? Kemana? Nggak tahu. Nah, itu gimana lo kok ngelihatnya? Iya, kalau menurut gua sih enggak. Ini kan kita baca ya. Ya. Kalau baca seharafiah itu kayaknya seakan-akan kayak saklek banget. Akan si Jason Wilcox itu akan benar-benar monopoli kan? Iya, Kalau betul. dari kacamata sempit kita sekarang. Iya, cuman kalau menurut gua enggak lah kalau misalkan dia bener-bener kayak begitu, ya ngapain dia pakai pelatih lagi? Itu. Iya dong, Mendingan kayak zaman-zaman si siapa tuh yang kita sementara juga, yang dari Jerman juga. Ralf Rangnick. Ralf Rangnick, Iya. gue kebayangnya si Flick soalnya masih Oh, lihat iya, dia iya. baru join sama Barcelona. Si Flick Terus udah ke Barca. Gitu. udah Barca, Iya, kalau iya. menurut gua sih enggak lah, enggak akan saklek itu loh. Dan lagi juga ini kan beritanya ingat masih dari The Sun. Iya. Ya, dan The Sun itu kan media sampah. Emang Anda pernah tinggal di Inggris sampai bilang Enggak. desain tuh media sampah? Enggak, tapi seumur-umur gua nonton MU, ngikutin Inggris, emang The Sun ini berita paling aneh. So far ya The Athletic sama Daily Mail masih oke lah. Karena yang paling benar itu kan media Belanda. Belanda, kata Menir Justin. Menurut Coach Justin ya. Ya, kalau ngomongin media juga media atau pandit di Inggris termasuk ketika Erik ten Hag ngobrol bareng sama Roy Keane kan. Iya. Ya, ten Hag bilang, ya lu pada bisa aja nih ninggiin pemain atau Enggak, pelatih. sama Sheringham. Sama Sheringham Sama juga Sheringham. ya. Yang abis FA Cup kan? Iya. Iya, itu sama Sheringham dong. Sheringham bukannya itu sama Roy Keane juga ya? Iya, Ada Roy kan? Keane juga. Gue lupa gue yang kanan tuh siapa? Pokoknya itu Cuma antara dua yang itu. pertama Sheringham ya. Terus dibilang ya lu bisa lah bagus-bagusin tapi habis itu ngeceng-cengin. Jadi kan Iya, kayak ya media tuh emang beneran nggak MU nggak makan di Inggris. Iya, lebih tepatnya gini sih, Del. Lu emang media nih pinter banget untuk ngangkat-ngangkat kita, pelatih bagus. Ya. Tapi 1-2 pertandingan selanjutnya, you guys hammer us down gitu. Kayak jadi kayak dulu lagu itu. Ku ajak kau melayang tinggi dan kau hempaskan ke bumi. Kayak gitu jatuhnya tuh lagu. Ini kayaknya kalau emang mau dimasukin kayak ala-ala Kokoh Tega atau Kokoh United ini tiba-tiba lagi ngomong terus nyanyi tuh udah harus ada ini ya kayak di Vindias gitu. Ada piano atau gitarisnya. Ada piano, Jadi iya, ada iya. yang gonjrengin Iya, gitu iya. main Ada bola ya. Kenny berarti ya. Iya, coba ntar Ios selain jadi memang sosmed tim kita, dia akan kita perbantukan menjadi Jadi gitaris di sini gitaris, ya. betul, Gitaris. betul. Bisa lah. Gitarnya dari mana? Di rumah lu. Oh, di rumah Di gua ya. kosan lu Oh ya? iya benar. Iya. Nanti kita coba cari lagi ya. Ngapain sih lu ke kosan gua? Waktu itu kan kita latihan. Oh, kita ada ntar ada konten behind the scene sebelum Kokoh United, Mardel dan juga Makarios kita bikin semacam sekte United Sekte gitu. United, gila. Kita gila. latihan sehari langsung jadi. Iya. Intermezzo Itu sedikit. tim song kita nanti ya Tim kira-kira. songnya di mana? Hah? Pas kemana? Tim songnya United Wave nanti kan. Oh itu. gitu. Iya. Kan ini Take Me Home United itu kan emang lagunya MU kan? Enggak, yang lagu lainnya kan ada yang belum. Lu katanya kalau misalnya di YouTube ini udah 10.000 subscribers, lu mau ngajak 1 subscribers untuk ke Inggris juga? Betul. Oh. Makanya subscribe, like dan komen. Tolong dipotong. Tolong, Jadi ya. itu yang nanti kita pin post gitu ya di Iya. TikTok, di Instagram, di YouTube kita taruh depan. Kotega akan bawa satu orang beruntung kalau udah bawa Framing subscribers. terus. Luar biasa. Ya lanjut Oke, Del, lanjut gimana? ya poin 4 nih. Lanjut poin 4. Manajer akan ditanya. Mm-mm. Sebenarnya posisi apa yang lo butuh ditambah, Nah. diperkuat. Lu tahu nggak? Kenapa? Ini nih Bukan siapanya, bukan pemain apa. penerjemahannya menurut gua ini ambigu tau nggak? Manager to be asked what position he wants to sign. Tapi Not nggak boleh what nyebut player. nama katanya. Iya. Jadi itu akan nyambung Enggak, ke gini. Itu sesuatu yang menurut gua nggak perlu ditulis. Ya lu udah pasti kalau lu lapar lu pasti cari makan, bener gak? Ya kalau lu butuh pemain lu pasti minta, bener dong? Iya. Nah cuma kalau menurut gua kalau dia bilang ke Cox gitu. Cox gitu ya. Eke butuh pemain Eik. striker nih. Eik. Butuh Eik. butuh striker gitu kan. Tapi ya udah diem aja. Ntar lah tiba-tiba yang datang striker siapa? Nah, tapi dan abis nggak itu cocok, nggak mungkin. akan nyambung ke poin 5 sebenarnya kok. Iya. Jadi Ineos akan ngasih 3 nama rekomendasi untuk setiap pemain-pemain ini untuk per posisi gitu kan, yang untuk dipilih sama manajer sama Ten Hag. Ya masih cengli lah kalau kayak begitu. Masih cengli kayak gitu. Masih cengli ya. Masih cengli lah, masuk akal. Dan kalau ya kita tadi juga ngobrol-ngobrol juga sebelum nge-tag podcast ini bahwa
consideration-nya adalah atau pertimbangannya adalah kalau Ten Hag tidak mengikuti rules baru ini, ada kemungkinan dia dilepas sama United. Sama Ineos ya, sama Ineos. Maksud gua kayak kenapa jadi ada politik dalam politik ya? Iya, bener juga sih. Jadi kayak ya apa ya, kayak memang nggak tahu juga ya, maksudnya tujuannya apa nih? Apakah Iya. apa ya? Apa tuh? Lo mau ngomong apa tuh? Bahasanya gue tunggu ini. Sulit nih gue untuk menjelaskan. Enggak, kayak aneh aja gitu, kayak ini udah gue siapin, lu tinggal jalanin bahasanya. Kalau kayak begitu kan nggak perlu pelatih yang hebat-hebat banget. Ini juga gue mau nambahin dari The Athletic yang kemarin sudah sempat dikutip juga sama The United Wave. Dalam diskusi internal Dirtek MU, Jason Wilcox menyoroti banyaknya menit bermain pemain muda di musim ini yang dianggap terlalu tinggi. Mohon maaf. Itu aneh juga tuh. Ini gue nggak tahu penerjemahan dari iOS itu sudah tepat atau enggak. Iya. Cuman kalau kita baca lagi, aneh. Ya lo harusnya Wilcox tuh tahu. Kan pemain-pemain kita lagi pada cedera, lagi pada jelek. Itu udah basic thinking harusnya dia mengerti, tanpa harus dia mengeluarkan statement bertanya seperti itu. Iya oke. Nah, tapi kalau menurut gua mungkin maksudnya gini Del. Justru dengan adanya apa? Maksudnya dia ngomong tuh dengan tujuan harusnya nih pemain muda nggak main sebanyak ini. Jadi kita harus melakukan tindakan preventif apa untuk musim depan supaya pemain muda nggak sebanyak ini mainnya. Kalau menurut gua begitu, bukan yang pertama tadi. Tujuannya itu supaya melakukan tindakan preventif di musim depan. Supaya dipikirkan apa nih harus kita lakukan supaya pemain muda nggak main kebanyakan walaupun pemain seniornya pada cedera. Kalau emang nggak ada pemain lagi yang bisa dipakai sama pelatih, ya mau dikata apa? Mau nggak mau kan juga harus mainin pemain yang ada kan, akademi dinaikin ke betul. first team. Logikanya begitu kan? Ya logikanya begitu memang. Ya gue juga tahu, cuman ya mungkin ya dia ngomong gitu ya sebagai tindakan preventif aja sih. Oke. Terus ya ada juga kemarin yang komen ke kita juga kan ngomongin soal kayak ya Ten Hag tuh harusnya dikasih kesempatan. Terus juga yang harusnya dipermasalahkan adalah yang urgensinya tim medis. Tim medis tuh kalau emang nggak bisa perform ya yang itu dulu aja lah yang dilepas. Ya kita kan nggak tahu nih, berasumsi bahwa seperti itu keadaannya yang di media-media tuh emang seperti itu keadaan internalnya MU. Tapi kan belum tentu juga kok. Yang kita juga sempat kemarin ada komen-komenan sama orang bahwa ya kita sekarang masih berasumsi aja. Kita melihat apa yang dilempar sama media kita makan. Iya. Kita juga mungkin nggak tahu nih ada politik dalam tubuh manajemen yang baru. Terus juga akhirnya kayak Ten Hag harus cabut nih karena ada apa. Kan ada gitunya. Betul. Terus juga media pun nyorotin itu. Kenapa media tuh nggak ngegoreng kayak tim medis United harus diapain? Tim medis United tapi harus lebih segera ke dipecat. sosok kan kalau ini. Iya, ini kenapa mereka tuh langsung pointingnya ke Ten Hag. Kenapa digorengnya juga selalu Ten Hag? Karena menurut gua memang kalau lu ngebahasnya bukan Ten Hag, tapi ngebahasnya tentang tim medis, orang don't care. Orang don't. Tapi kalau buat fans United itu matters banget loh kok. Karena kita fans United. Tapi kalau buat fans-fans lain, alah lu mau cari-cari alasan aja. Yang nggak ada diada-adain kan gitu. Bener dong. Tapi nggak fair aja tetap menurut gua. Ya, betul. Lo kan sebagai media. Memang dunia nggak adil. Iya maksudnya emang gitu. Kayak maksudnya ada yang terjadi di ujung dunia sana saudara-saudara kita. Ya seperti itu ya. Media juga banyak yang nutup, banyak yang diem juga. Kita mau gimana? Cuman ya kalau kita bisa bersuara kan sekarang. Itu gua ngerasa kayak apa ya? Manajemen United atau juga media gitu ya. Lo juga manajemen harus juga nyuapin media gitu loh. Dengan fakta-fakta yang ada. Betul. Atau fakta-fakta yang sudah dipoles. Betul. Gitu. Berarti ini kan kita ngomongnya berarti markomnya Manchester United nih kurang oke. Media handlingnya kurang oke, bener dong. Sehingga bisa digoreng. Kita bisa berasumsi beranalisa seperti seperti itu ya. Betul. Oke. Nah kalau soal visio, sekarang kan ya setelah kita bahas Gary O'Driscoll, orang-orang tahu lah yang kemarin kita bahas kita komen-komenan di IG itu. Akhirnya pada ngomong, wah
Masa dari Arsenal dibawa, Arsenalnya cedera gitu-gitu. Cuma kan gue counter dengan cara, ya kan kita nggak tahu ya. Visio itu kan Ada deal-dealan apa gitu? ya, dan maksudnya sebagus-bagusnya Visio, tapi kan yang menjalanin gaya hidup itu kan pemain. Kan Visio nggak tahu itu dia minum apa, makan apa. Tapi kan malamnya harusnya apa. dijaga dong kok, harusnya dijaga. Ya itu kan tanggung jawab ke pemain lagi. Nah, Gitu. pemain berarti yang kalau kita coba simpulkan, berarti pemain yang bandel dong. Pemain yang bandel bisa dong. Tapi pemain yang bandel masa semuanya kok? Rata-rata tuh banyak yang cedera. Nah, kalau berarti kita ngomongin case by case nih. Iya. Kalau di case United sekarang, menurut gua ada banyak penyebabnya. Yang mungkin tadi satu, kedua, kita itu ya ini maksudnya akumulasi dari tahun 2002 World Cup tahun 2002 yang 2022 yang diadakan di Desember, Oke. ya kan? Dan Jadi padat banget lah ya padat. setiap kompetisi, Ya, setiap jadwal. betul. Dan ditambah preseason MU itu musim ini panjang banget. Oh. Banyak dan panjang kalau lu perhatiin. Jadi ya ada ngefeknya lah gue jamin. Tapi most of the time kayaknya waktu kita preseason nggak selalu full squad kan. Maksudnya yang habis Piala Dunia itu ada yang liburan ya, Martinez juga liburan. Betul. Tapi ujung-ujungnya apa? Dia jadi riskan cedera lah, salah satu case-nya ya. Iya. Ya kalau gue pribadi kalau tadi lo punya point of view pemain yang harus juga ngejaga, itu lo kalau ngomongnya ketengan ya atau nggak per pemain. Iya. Tapi kan kita ngeliat dari sini adalah kumulatif dari satu musim. United itu kok banyak banget pemain yang cedera. Terus kayak Lisandro kemarin tiba-tiba cedera lagi di final FA Cup. Jadi cedera apa nggak sih itu? Terakhir sih kayaknya lagi pemulihan ya sekarang ya. Harusnya kan udah sempat juga dibawa masuk list squadnya Argentina untuk Copa kan. Untuk Copa. Masih ada sih. Nah Belum itu dicoret maksud sih. gua ya tim medis nih, Visio ini yang harusnya dipertanyakan dan harusnya kalau emang mau ngegoreng adalah United harus ngambil tindakan cepat dulu sebelum mereka ada keputusan buat Ten Hag. Ya udah, si Visio dulu aja dipecat dulu aja. Nah, lu inget gak? Erik Ten Hag waktu pertama kali mau masuk United, dia itu mau bawa Visio dia yang dari Ajax apa dari PSV, gue lupa deh. Cuman ditolak sama John Murtough apa Richard Arnold waktu itu. Tuh kan berarti kan ada politik dalam politik yang kita nggak tahu sebenarnya ada apa gitu di dalamnya United. Nah, berarti kalau dari sini gue bisa menggambarkan ya memang Visio itu juga penting dan oke lah nggak dikasih. Nah, tapi yang di sini gue lihat dengan mereka si John Murtough sama si Richard Arnold nge-hire Gary O'Driscoll berarti memang point of view mereka ilmu pengetahuan mereka di dunia sepak bola ini ya cuman sekitaran Inggris, nggak sampai Eropa, di luar Inggris menurut gua. Oke. Ya itu ya masalah lah gitu. Itu semoga kita akan lihat ya. Yang terbaik buat United karena kalau sampai Ten Hag dipecat, menurut gua menurut fair. kita nggak fair lah, nggak wise lah. Nggak fair. Cuman kalau ternyata ada yang bilang ntar narasinya ya keputusan yang manajemen apapun yang manajemen ambil itu memang sudah yang terbaik dari mereka. Cuman kan kita ngelihat dari lapangan ya, ngelihat dari fakta, kita juga melihat bagaimana Ten Hag di musim ini yang kayak kita tahu semua banyak sekali kekurangan. Oke, ada yang bilang, oh Ten Hag kepala batu. Gini ya, Sir Alex Ferguson pun tidak sesempurna itu. Betul. Along the way beliau ngelatih United, dia tidak sesempurna itu. Ada salah-salah pengambilan keputusan. Ada juga mungkin dia keras kepala atau batu gitu ya. Karena kan Ten Hag dibilang, wah ini keras kepala banget gitu. Ya, itulah proses. Karena dia belum proven juga. Iya, tapi dengan ya tiga final, dua piala, ya kecil-kecilan aja dulu kalau kata Sal Priadi ini pialanya. Ya, gua ngelihat ada progres gitu. Dengan lo lihat nih kemarin squad lawan City di FA Cup Final, itu last minute aja Casemiro tiba-tiba nggak main. Iya, tapi secara kalau kita lihat keseluruhan itu full squad, Jack. Full squad, iya kan? Betul. Tapi dengan formasi yang nggak pernah dimainin. Iya, tapi masa Bruno sama Tomine depan dua-duanya. Nah, tapi kan itu kan berarti Ten Hag punya pilihan untuk ada rotasi. Dan di sini gue ngelihat berarti dia udah bisa mulai tweak taktiknya, udah bisa mulai fleksibel. Kita akan lihat makanya butuh musim depan setidaknya kalau memang Ten Hag kayak dirasa kurang banget buat United setengah musim aja Setengah musim lah. Setengah musim dikasih.
tolong gitu ya Ineos atau mungkin manajemen United ya kita juga tahu sih mungkin kita nggak bisa benar-benar didengar sama mereka. Cuman yang ini harapannya fans gitu ya, kita dari The United Wave juga pengennya adalah ya pelatih ini butuh dikasih, butuh dukungan gitu, butuh disupport untuk bisa benar-benar ya United itu bisa on the track. Betul. Karena dia bilang sendiri kan kalau emang gua nggak dibutuhin di sini ya gua cari tim lain. Ya, dan menurut gua satu ya, sangat tidak fair kalau dia pecat, dan kedua nggak ada rugi-ruginya buat Ten Hag kalau dia dipecat pun. Ya masih banyak yang mau kok. Yakin loh masih banyak yang mau Masih banyak. Orang dia proven kok. Ya Contohnya siapa? Yang memakai di balik ke Ajax. Ajax kan udah si siapa si Graham Potter kan. Oh gitu? Enggak, Ajax belum. Belum kan? Iya, menurut gue yang akan gigit jari kalau si Ten Hag dipecat itu ya Barca sama Munchen. Karena Barca sama Munchen at the moment dia udah nge-hire Hansi Flick, sama Munchen kan nge-hire Vincent Kompany. Iya, itu gitu. Dan calon pengganti Ten Hag itu otomatis tinggal Tuchel sama Zerbi. Karena sama McKenna enggak ya? McKenna dia perpanjang ya? Kieran McKenna lagi disiapin surat untuk perpanjangan kontrak. Kontrak, oke. Gitu. Tuchel sama De Zerbi. De Zerbi sih ya kalau gua harus memilih di antara dua itu, gue pilih De Zerbi. Kalau amit-amit Ten Hag dipecat. Kenapa? Ya Tuchel. Iya. Gitu kan. Gua juga De Zerbi, kenapa? Dia pelatih Itali, dan memang pelatih Itali sebetulnya tuh diam-diam mematikan. Iya dong. Lihat aja Gasperini. Del, ini boleh gue minum dong? Boleh lah. Oke. Minum dulu ya. Oh, ini dulu, oke. Baju. Padahal kagak disponsorin, taruh aja. Tadi belinya yang ada ini ya soalnya ya. Ya, enak banget. Enak ya. Seenak kalau misalnya disponsorin. Iya benar. Satu itu, kedua seenak kalau Joao Felix beneran ke United. Betul. Aduh. Tiba-tiba ada kabar. Kabar burung. Kabar burung. Burung Twitter. Udah nggak ada burung Twitter. Iya, burungnya siapa dong sekarang? Nyanyikanlah. Aku rindu. Iya, masuk dong Ios. Wow, aku rindu. Ya. Jadi ada kabar burung. Katanya Atletico Madrid mau menukar Joao Felix dengan Mason Greenwood. Berarti tidak dipakai itu Joao Felix di... Iya, Joao Felix kan ribut sama siapa? Siapa ya? Simeone. Pelatihnya. Udah nggak akrab. Jadi sempat ke Chelsea, terus musim ini ke Barca, dan musim depan ya kalau bisa tukar sama Greenwood, mending tukar sama Greenwood. Dan ditambah Joao Felix ini masih muda, masih 24 tahun. Kenapa sulit lepas ya? Karena Atletico Madrid beli Joao Felix mahal waktu itu. Mahal dari 100 jutaan. Gila. Berarti kalau emang harus tukar guling dengan Mason Greenwood, kita nombok nih United nih. Kalau tukar guling ya tukar guling. Kalau tukar guling kan nggak nambah. Oh nggak nambah. Ini kan istilahnya apa kalau bukan? Tukar tambah. Tukar tambah. Pasti tukar tambah sih. Karena kalau misalkan mau tukar guling, ya berarti emang si Atletico Madridnya kepepet juga. Kepepet? Iya. Jadi mendingan ya tuker tambah. Tuker tambah nggak apa-apa lah, 10 tambah 10 atau 20 juta nggak apa-apa lah. Karena Joao Felix, ya gue sempet nonton dia waktu main di Chelsea, oke kok. Dan dia bisa jadi striker, dan kita butuh striker. Betul. Dia bisa main di kiri. Ya, kita baru kehilangan si pejalan kaki itu. Kehilangan Rashford kita? Enggak, Anthony Martial gitu. Kan Rashford kata kita juga mau kehilangan dia. Hah? Katanya. Oh, katanya. Tapi gue menarik kata-kata gue lagi sih. Kenapa emang? Setelah gue melihat tangisan air matanya. Kenapa? Itu hanya sebagai buat konten ya? Enggak, menurut gue itu dari hati. Dari hati. Itu dari hati. Kayak gue kalau gue nangis, gue dari hati kan? Dari hati dong. Benar dong. Kalau lu juga kalau Trevor juga lu pasti nangis. Pasti. Kalau gue akan nge-zoom mukanya kalau Tega gini nangis kayak gitu pasti. Pokoknya gini deh, Mason Greenwood per 30 Juni udah harus dijual atau nggak dipinjemin. Karena kalau nggak free transfer statusnya. Bukan. Iya, karena kan udah tahun terakhir. Sama 1 Juli itu United udah latihan. Jadi kalau misalkan dia belum dijual. 1 Juli belum latihan cuy. Kan masih ada Euro sama Copa itu. Enggak, kan bisa duluan MU-nya memang. Kalau yang nggak dipanggil sama timnasnya masing-masing. Iya, yang nggak dipanggil timnas kan. Jadi kalau 30 Juni dia belum keluar, belum ada kepastian, ya mau nggak mau 1 Juli dia harus latihan, ikut first teamnya, ikut latihannya MU, gitu ya. Kalau tiba-tiba ada yang mau bayarin, ya nggak apa-apa, pinjemin. Ya karena gini, opini gue tetap dengan opini gue gitu ya. Apa?
Greenwood akan sangat susah sekali untuk Iya. kembali nyetel ke Betul. United. Betul. Ini anak jago, ya kan jadi player of the year-nya Getafe juga Iya. gitu. Tapi kalau kita melihat sekarang Greenwood dengan media Inggris juga faktanya minta ampun, kasihan secara mentalnya. Iya, iya, iya. Itu akan berpengaruh bukan hanya di dalam lapangan, tapi di luar lapangan. Jadi gua rasa yang paling baiknya kalau memang menemukan satu solusi. Oh, ada Joao Felix nih. Ya udah United tambah berapa cincai lah, coba cengli lah, Betul, diatur betul. aja. Iya, iya. Joao Felix masuk. Karena gua ngerasa dengan adanya Joao Felix, kita melihat masih ada Bruno, masih ada Diogo Dalot. Iya. 3 musketeer Portugal ini gua Harusnya rasa nyambung bisa mainnya. lebih nyambung, bisa lebih Betul. greget. Betul. Dalot di sisi kanan atau kiri, Bruno jadi jenderal lapangan tengah. Nah, si Felix yang akan ngacak-ngacak. Iya. Jadi gue pengennya sih ya Felix aja. Makanya yang kalau ke Felix United. datang dengan kondisi sekarang, berarti seharusnya United udah nggak perlu beli striker lagi. Menurut gua. Tapi perlu sih gua. Iya, yang benar-benar striker murni ya. Iya, buat kedalaman squad lah minimal. Ya. Itu si siapa tuh yang kemarin Atalanta? Si Atalanta yang Ademola Lookman. Lukman. Wah, itu sih terakhir main di Everton biasa-biasa aja ya. Iya. Cuma kemarin tuh kesetanan sih si Lookman itu sih. Keren ya, keren Iya, ya. keren. Ngeri, Cuman ngeri. disuruh ulang ya belum tentu bisa itu. Tapi yang ngeri juga tuh Frimpong ya. Frimpong. Kode-kode tipis ya, bio TikToknya ya. Di TikToknya kenapa tiba-tiba ada tulisan Manchester? Apakah dia masih belum move on dari Manchester biru? Ataukah itu suatu kode? Enggak. Kalau emang Iya, tapi dia sempat Akademi City kan? jadi di Academy City. Ah. Nah, tapi dia senior debutnya di Celtic. Oh, Abis itu dibeli sama Leverkusen. Nah, maksud gua kalau lo emang masih secinta itu sama Manchester, kenapa tulisan sama Manchester City kenapa tulisan Manchester doang? Kan kita jadi ambigu. Dan kalau misalkan dia mau kasih tahu ini portofolio gua, kenapa nggak ada Celtic-nya? Nah, Celtic apa cantik sih? hah? Celtic apa cantik? Lo bikin auto caption di Reels lo atau TikTok lo, dicoba dibenerin lagi. Kenapa? Lo ngomong Celtic tapi subtitlenya cantik. Makanya gue komen gitu ke lu. Oh, gua kira lu mau bilang ini mah cantik. Kelakuan Itu nggak ikat di-cut ya, umurnya tolong. nggak usah dikat ya. Dikat. Bajingan. Tolong dikat, di vertikalin, dibuat di reels, abis itu nanti nge-tag Inaima. Sama kalau bisa collab-post, karena kemarin Inaima minta collab-post, tapi kita udah keburu nge-post. Iya. Ya. Biar makin seneng lu. Jangan lu, Hah? jangan pokoknya. Gue udah kayak adenya Inaima. Lu umur udah 45 kok. Anjir, gila. Gue udah kayak adenya Inaima, dia foto-foto di sebelah dia. Lu ada yang Inaima? Udah kayak adenya Inaima. Berarti Inaima tua dong mukanya? Enggak, Iya, kenapa lu bilang adik kan muka lu tua? karena gue pendek. Oh, enggak gitu dong. Kita nggak bisa ngeliat dari tinggi. Enggak, main waktu di foto gue kelihatan muda. Oh iya, kita lanjut ya, kita ngebahas soal haruskah United membeli pemain pelapis Bruno agar dapat bisa rotasi. Karena kalau Mason Mount juga kayaknya fail. Kayaknya musim depan nomor 7 ke Garnacho aja deh. Enggak. Garnacho tetap 17. Menurut gue musim depan Mason Mount itu jadi musim penentuannya lah. Karena 2 tahun kan dia ya berbaju United 2 tahun dan gua harap ya dia bisa membuktikan kualitasnya. Karena ya pemain-pemain ini ya kita lihat Mason Mount tidak dipanggil Inggris. Oh ya nggak dipanggil ya? Nggak dipanggil coy. Ya soalnya dia cedera sih. Rashford, itu Yang juga. cedera dipanggil tuh cuma 1. Nah waktu itu gue pokoknya sekelebat temen gue tuh pernah ngupdate atau apa gitu di stories, gue ngebaca kayak ada yang mempertanyakan kenapa Gareth Southgate tidak membawa Mason Mount. Anjing itu aneh banget pernyataan. Hah? Ada yang ngomong gitu, kenapa nggak yang nggak dibawa tuh Mason Mount? Itu aneh banget menurut gue. Aneh sih, itu aneh banget. Kita ya sebagai fans United aja ngelihat Mason Mount ya emang dia Iya. nggak capable untuk dipanggil timnas. Ada lagi gitu. yang nanyain, Apa? kenapa Rashford nggak dibawa? Ada lagi nggak? Nggak. Gue kira ada yang nanya. Kalau ada yang nanya juga, wah berarti itu double. Geblek sih. Goblok nggak nonton itu. Jadi ya semoga United bisa bener-bener Nah. proven gitu. Tapi kalau ngomong kayak gitu, ada yang balas, lah Luxio aja yang nggak pernah, yang masih cedera aja dipanggil. Ayo. Tapi kan kualitasnya Luxio kita bisa Betul, lihat. karena memang Ketika dia bermain, dia Membawa menunjukkan perbedaan capable banget. perbedaan. Betul. Lo ngeliat gini deh, kalau misalnya ada yang ngomong gitu, lo bantah aja. Ketika Luxio main di sisi kiri, dia oke, overall oke. Ketika dia bermain sebagai back tengah, dia juga bisa nambel Iya. di lubang itu gitu loh. Ya intinya gini, Rashford jago, Mason Mount jago, Luxio jago, tapi Rashford sama Mount ini ada
penggantinya Benar. yang lebih perform musim ini. Jadi tuh kalau misalnya mau ngeliat angle-nya dari angle tadi yang gue bisa bilang tuh ya yang tadi, yang pertama, yang kedua dari Kokoh nih kan. Ngeliatnya Iya. banyak pemain tengahnya Masih Inggris banyak tuh pemain. bejibun. Iya, kayak Rashford di kiri. Di kiri dia masih ada Grealish, masih ada Gordon. Ya dong. Dan apalagi Foden juga bisa di kiri. Jadi maksud gue itu pemain numpuk. Sedangkan kalau back kiri Inggris itu emang nggak ada. Gitu loh. Nggak ada yang oke banget. Dan kalaupun Luxio dibawa, itu juga gue rasa nggak akan main terus kok. Pasti dia akan main di belakang-belakang menurut gue. Tapi yang gue happy sebenarnya kalau kita ngomongin secara akhirnya kelihatan bagus gitu kok ya. Bang Sofyan. Bang Sofyan. Siapa? Sofyan Amrabat. Oh, wah lagi nggak pakai bajunya nih. Kenapa sih lo nggak pakai bajunya padahal kan kemarin lo pakai gitu? Jadi gini, kemarin itu Nggak penting, kita bahas Sofyan Amrabatnya kalau gitu ya. Ya, oke. Sofyan Amrabat kemarin bermain sangat luar biasa. Ya padahal ketika dibeli United itu dengan Dipinjam. tunggu ada suara motor. Oke. Nguing. Iya. Dipinjamkan dibeli sih. Dipinjamkan dari Dipinjam Fiorentina iya, dan setelah bisa beli. Bisa beli setelah penampilan apiknya di Piala Dunia. Di Piala Dunia. Piala Dunia Piala kan? Dunia. Waktu dia ngejar-ngejar Amrabat kayak maling ya kan? Ngejar-ngejar Mbappe. Ngejar-ngejar Mbappe. Kenapa sih nggak fokus? Iya nih. Lo harus Bentar ya, sefit mungkin lah ketika lagi podcast lah minum dulu lah. Minum dulu. Minum fit biar fit. Mantap kali. Padahal nggak tahu nih nyampe apa nggak ke fitnya, cobain dulu. Bisa. Coba dong dipotong-potong terus kirim ke fitnya ya, boleh ya. Sofyan Amrabat ya secara di awal-awal dia kurang memuaskan. To be honest gitu ya. Karena ini Del, awal-awal tuh dia main satu nggak dapet pasangan yang tepat, sama posisinya beda-beda. Sampai jadi back tengah, sampai jadi back kiri gitu, nggak ada. Karena kekurangan pemain juga kok. Ya, dan waktu dia main di tengah pun taktiknya Ten Hag tuh bikin dia tuh kayak covernya tuh luas banget. Sedangkan kemarin agak lebih deket, dia bisa cover semua. Dia sangat bagus sekali ketika bisa motong umpan atau nge-cover marking beberapa pemain City juga segala macam, atau mungkin di pertandingan sebelumnya. Haaland, Rodri, dikantongin De semua, Bruyne, Bos. Semua De Bruyne. Tapi ketika ngoper bola, Iya. ketika coba clearance beberapa kali ya, tanpa bikin mengecilkan agak Amrabat, takut-takut, dia iya. oke gitu secara permainan, tapi itu yang harus diperbaiki oleh Amrabat. Tapi gol pertama MU diciptakan dari build up Amrabat. Bila Amrabat ke Rashford dulu ya? Enggak, jadi dia bawa iya. lewatin banyak pemain Garnacho. City, enggak dia oper ke belakang. Belakang dulu. Oh iya, benar. Dalot langsung switch ke kanan, langsung oper ke Garnacho. Itu terjadi. Orteganya goblok. Salah. Miskom dia sama siapa ya? Siapa? Siapa sih pemain Siapa City? sih? Emang Back City kemarin tuh? lo emang nggak pernah inget? Siapa? Guardiol. Vardiol. Ya. Gvardiol. Vardio. Udahlah gitu ya. Ortega tolol tuh. Vardio. Nah sebenarnya kalau lo bilang di space kemarin lo sempet ngobrol sama orang, terus ada orang yang nanya taktiknya Pep yang salah atau MU yang jago? Menurut gua kan lo jawab kan emang taktiknya Pep Guardiola nggak ada yang salah. Enggak. Tapi yang salah adalah gua tuh sempat mikir gini kok waktu nobar. Ini kayaknya United bisa nyuri gol kalau ada kesalahan pemain. Iya. Kesalahan Dan terjadi. elemen City. Nah, karena City tuh yang bisa mengalahkan mereka hanya diri mereka sendiri. Betul. Jadi betul. once mereka salah gitu melakukan sesuatu ketika lagi di satu pertandingan, ya udah itu. Ya gini Del, kalau gue ditanya salah Pep apa enggak, gue bilang Pep nggak salah. Iya. Waktu Pep being Pep. Iya maksudnya kemarin di main itu ya tim terbaiknya. Waktu lawan West Ham, pertandingan terakhir IPL, dia langsung masukin Doku di awal. Iya. Langsung masukin Doku. Karena udah tujuannya ya gue mesti menang. Karena kalau gue menang gue pasti juara IPL. Nah sedangkan kalau kemarin lawan MU, kalau dia udah langsung mode itu, Doku udah langsung dimasukin, ya berarti dia udah nggak ada opsi lain untuk babak kedua, untuk merubah taktik. Berarti jadi awal-awal ya dia main tim yang biasanya dengan Kovacic dan Rodri. Jadi sebenarnya kalau bisa gue simpulkan Pep Guardiola nggak mau ngegas duluan dong di awal. Iya.
ketika pertandingan FA Cup kemarin. Iya, betul. Dan maksudnya kecolongan pun juga karena taktik Ten Hag ya pressing. Nah, kalau yang gue sempat ada satu temen gue, jadi kalau teman-teman bisa lihat di Instagramnya namanya Bapak Paham Bola. Jadi dia tuh pelatih tapi udah dapat license apa gue lupa gitu ya. Terus dia memang ngikutin Ajax banget nih. Ya, oke. Dia ngikutin Ajax banget, dia memang juga ngikutin cara kepelatihan Ten Hag. Dia bilang gini, gol kedua dari United yang Maino bikin gol itu adalah build up atau skema yang biasa dilakukan di Ajax. Dan ketika selebrasi itu adalah selebrasi khasnya Ten Hag. Ketika bisa bikin gol timnya di Ajax gitu ya. Jadi gue ngerasa, gue ngambil kesimpulan dari situ adalah berarti Ten Hag sudah bisa mengimplementasikan dan menghandle pemain-pemain itu. Kalau United tidak memberikan kesempatan lagi buat Ten Hag dan harus rebuild lagi dari nol. Kalau pelatihnya tidak bisa memegang pemain-pemain ini yang egonya sangat tinggi ya susah juga gitu. Betul. Karena momentum belief-nya pemain ke Ten Hag ya menurut gue ya kemarin final. Ya, lo lihat ketika dengan kemarin udah cukup. Iya, dengan lihat Kobe Mainu sama Garnacho dipeluk sama Ten Hag kayak dikasih ditepok-tepokin kayak men, lu boy, lu keren banget boy atau yang kayak waktu pas full time Lisandro Martinez ngegendong Ten Hag. Ngegendong dari belakang. Maksud gue itulah yang sebenarnya gue ngelihat apakah boundaries atau enggak ya batasan-batasan yang pemain mungkin ada yang sebel sama Ten Hag ini. Gua lihat nggak ada. Ini analisa liar aja gitu kan. Ini hanya ya opini aja gitu. Itu yang menurut gua bisa mempererat mereka lagi, mengunite mereka lagi itu sih. Iya. Betul. Dan fun fact, waktu final tahun lalu si Ten Hag itu bawa Kobe Maino kan ke Wembley. Waktu itu Maino belum masuk dan di situ dia ngomong panjang tuh Del. Ya gue nggak tahu lah ngomongnya apa lah ya. Pokoknya dia kayak nguatin bla 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 dan at the end ternyata Maino luar biasa musim ini. Dan kemarin tiba-tiba Ten Hag bawa pemain lagi tuh. Dia bawa 2 pemain muda kan. Ada Dermot kiper sama Toby Collier pemain tengah. Si Toby Collier dibisik-bisikin juga tuh sama kayak ada motivasi gitu ya. Menurut gue ada. Karena Toby Collier kalau yang gue lihat-lihat dia bermain seperti Frankie De Jong katanya. Liar kan? Susah banget nih kalau udah ada the next apa the tuh? The next ini susah itu tuh. Ya. Tapi gue menunggu lah itu. Menunggu ya? Oke, Re udah berapa menit Re? 43 menit. Buset, wow. Lamaan ya. Lama juga nih. Jadi Amrabat dipertahankan? Gua dipertahankan. Kenapa? Karena murah. Dengan statusnya beli atau pinjam lagi? Beli diperpanjang? Beli aja? Beli. Karena ada kemungkinan juga mungkin kasih cabut ya Casemiro ya. Casemiro ada kemungkinan cabut. McTominay? Enggak lah kayaknya. Eriksen kan cabut. Eriksen ya karena Eriksen cabut, Casemiro udah umur dan bisa juga keluar ya. Jadi menurut gua mending dengan dana kecil ya mending kita sana Amrabat ya, murah meriah. Oke. Jadi itulah udah habis beritanya. Udah. Ada lagi Bruno Fernandes ini akhirnya bertahan ya karena itu kan ini dia statistiknya Bruno. Nah, itu dia ya statistiknya. Ngambil aja nanti footage-nya atau supersnya yang dibikin nama iOS Mas Abi. Tapi dibikin panjang. Nih, Re gimana? Gue matiin ya. Ari sekarang baper dia. Iya, marah banget. Baru putus soalnya katanya. Masya Allah. Iya. Ya, karena kalau tidak ada Bruno, apalah United. Banyak yang benci sama dia. Oke, gua tanpa Bruno United sembrono. Iya, bisa jadi judul tuh ya. Boleh. Kamu tuh kenapa sih belakangnya mesti ada rima gitu? Tanpa Bruno, MU sembrono. Kita harus bisa variasi title gitu yang biar bisa orang tuh langsung klik. Tapi tanpa harus ada rima gitu. Contohnya gimana? Bisa. Kita sebagai fans harus sabar. Sama tim kita. Udah kayak kapan tahu kita sabar, Bang. Kita tapi harus sabar. Iya. Tapi percuma kalau manajemen dan pemainnya tidak panjang sabar. Benar. Apalagi kalau kita lihat Bruno ini sangat sabar sekali ya. Betul. Karena ya dia sempat di interview sama gue lupa nama channelnya, cuman dia bilang
the day ketika dia dapet tawaran Iya, dari United, agentnya, iya dari gua- United. Dia nangis, coy. Karena dia bilang itu udah apa bahasanya kayak kalau bahasa mungkin kalau orang muslim gue berangkat ke naik haji, nah itu gue udah itunya tuh itu udah Gue merinding loh. sampai gue ke Manchester. Dia berarti itu gua hatinya tuh sudah segitunya buat United. Gila. Tapi memang kalau gue boleh jujur ketika ngomongin Bruno, dia adalah gue paling nggak suka ketika dia ngerengek sama wasit. betul Jadi lo kan sebagai captain, oke gue tahu lo protes, cuman nggak gitu jangan lah. secengeng itulah gitu. Tapi Gua kalau ngerti, itu yang gue nggak suka dari Bruno. iya, in person, si Ella, gue ketemu dia langsung, Sombong anjing. lah gue cerita, ini dia footage-nya. Sombong banget. Gue ketemu dia pertama di Thailand tahun 2022. Oke. Itu dia nice Yang banget. Yang MU gua foto, menang. Yang lawan Liverpool. Yang MU menang dapat Iya. kipas. Iya, piala Thailand itu. Dapat piala Dia kipas. nice banget, dia senyum. Nangis. Dia senyum kayak iya halo gitu ya. Oh, are you good? Gue bilang gitu udah kan. Hah? Lu? Oh ceritanya ketemu? Itu ada fotonya gue. Bruno apa orang Thailand kayak Bruno? Wah ini kagak anjing goblok. Bruno terus kan udah waktu ke Manchester yang kedua kalinya ketemu lagi di Iya. Carrington. Di mobil kan? Di mobil, yang ketiga ketemu lagi. Karena fun fact nih, lu harus nonton video gua ngevlog di Inggris, itu Bruno bener-bener berhenti dan semua yang di depan Carrington dapat tanda tangannya. Dan pas dia berhenti, Mardel gitu ya? Yo, what's up, Miguel? You remember me? Kebalik malah nih. Oh, iya. Harusnya gue bilang. Nanti pas gue ketemu dia, Koko, dia bilang kayak gitu. Ya jadi semoga Bruno bisa semakin juga membuktikan Membawa cintanya, United ya. aksi Dan juga menjadi lebih baik. leader yang pas lah. Pas, benar. Semoga ya. Jadi ini udah hampir 50 menit, Ray juga udah pegel diri terus, kita ceng-cengin juga. Semoga cepet, jangan galau-galau Ray, jangan move on jangan move on ya Ray ya. Move on ya. Sepertinya sama. Nah, Ios Hati-hati, langsung. Ray, malah Ini gitu. pokoknya kita ngetek podcast berikutnya harus ada gitarnya di sini. Betul, ya. betul, harus Karena ada. Ios ya. harus standby untuk Berarti udah kayak Vindes gitu ya? Emang Vindes kan suka nyanyi iya, tiba-tiba. ada di piano kan. Betul. Kalau misalnya yang udah gede gitu channel kan ada pianonya, ada Betul, setnya. Kalau kita kan masih yang belum. terbatas aja ini. Ya gitar akhir aja. tahun inilah ya. Atau enggak yang pakai apa namanya tuh kapo sih apa sih kalau yang drum yang diduduk kahon itu bisa ya. Tulisannya Cajon. Cajon, oke. Kalau- Kata-kata apa? Enggak. Enggak ya dah. Ya, Ya jadi- kata-kata inspirasi untuk menutup episode ini Kokoh United silakan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ten Hag pun tidak sempurna. Tapi apa salahnya sih kalau dikasih kesempatan? Walau hanya sebentar. Waspada. Akhir kata Mardel. Aduh. Kokoh United. Kita ketemu lagi di next episode. Yuk bantu untuk subscribe Like and comment. Ya. Dan disebarkan ke grup-grup keluarga. dan selamat untuk The United Wave juga di Instagram sudah 10.000. Sumpah? Sumpah? Sumpah lo, nggak usah Serius? kaget kan lo udah komen-komen juga di situ. Enggak, karena sebulan lalu kan masih 2000. Oh, masa? Iya. 3.000. 3000 ya? 3.000. Ya udah apa sih Melesat. kurang-kurangin. Kita berhasil membuat wave kita sampai ya video kita Jadi wave kita nobar udah agak di Kemang melebar ya, nih, nobar iya. di Kemang sampai di repost sama Manchester United Indonesia. Keren. Ada di Facebook, ada di Twitter juga. Iya, iya, Lagi nunggu iya. di TikTok sama Instagram nih. Ya oke. Semoga Di bisa repost ya. lah ya, semoga Yang bisa di ya. Mumbai udah tuh. Jadi Mumbai udah ya. Sampai gue komen. Yang which one is from Indonesia? kelas. Ya Baiklah, gitu lah. Oke. pamit dulu ya, gengs. Dadah.